bantu Pak tamu-tamu kita supaya mengambil tempat di bagian depan, termasuk Ustaz Iswati, Sayyid Sirudin. Silakan para ustaz-ustaz, asatid, Ustaz Yasin dan Intau, mari duduk di depan. Kita persilakan tamu-tamu kita ini untuk mengambil bagian di depan, insyaallah. Silakan Ustaz Iswati juga mudir Mahat Al-Hijrah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataij al-fikri li arbabil hijab wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa malazina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam yang sangat berbahagia buat kita semua, yang kita muliakan Al-Alimul Alam Al-Syekh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Syekh Nuruddin Muhammad Nuruddin Marwu Al-Banjari Al-Makki. Alhamdulillah sudah bersama kita pada malam hari yang berbahagia ini. Ini merupakan suatu keistimewaan bagi kita, bahwasanya kita termasuk orang-orang yang diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bisa mendengarkan majelis ilmu yang kami muliakan para tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman yang hadir pada kesempatan kali ini. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kita ini dengan membacakan Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita masuk ke acara ini, izinkan kami untuk membacakan sedikit biografi dari Syekh kita yang hadir pada malam hari ini. Untuk nama lengkap sudah kita baca di sepatu ataupun di informasi yang telah kita sampaikan. Kemudian mengenai masa belajar dari Syekh kita, alhamdulillah Syekh kita cukup lama di Makkah, sekitar 8 tahun menimba ilmu kepada banyak para ulama. Kemudian hampir 20 tahun di Mesir menimba berbagai macam ilmu agama dari banyak para ulama. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan Syekh kita juga memiliki karya ilmiah dalam bahasa Arab yang banyak sekali dan mempunyai murid yang luar biasa banyak, di antaranya dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, dari Singapura, dari Thailand. Bahkan Syekh kita digelari dengan Al-Azhar Tsani, Al-Azhar yang kedua, oleh para pelajar dari negeri Melayu. Untuk itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari kehadiran Syekh kita dan kita termasuk hamba-hambanya yang saleh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Langsung saja kita dengarkan kajian ilmu
yang akan disampaikan oleh Syekh kita dengan tema seperti yang kita cantumkan, mengupas tuntas tentang makna bid'ah. Kepada Al-Muharram dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. InsyaAllah dapat kita pastikan pada pertemuan kita di malam hari ini, yang walaupun barangkali terdapat yang datang daripada daerah yang sama, daripada tempat yang sama, atau juga daripada keluarga yang sama, tapi ternyata hampir tidak ada seorang pun daripada kita yang mempunyai paras muka yang sama. Begitulah juga dengan seumpama rambut sama hitam, tapi belum tentu dengan kita sama dalam mengamati dan juga dalam memahami sesuatu, dengan selera yang berbeda-beda, dengan cara berpikir yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan profesi yang berbeda-beda. Secara pasti, asalkan dengan perbedaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak mendatangkan kepada kemudaratan, Islam tidak menghalang kita untuk kita berbeda selera. Ada yang pengennya dengan nasi padang, ada yang maunya dengan sop kambing, ada yang maunya dengan sop ayam, silakan saja. Jadi kita enggak perlu bertengkar dalam masalah-masalah yang seperti itu. Alhamdulillah. Pengen pakai jubah, pengen pakai putih, pengen pakai sarung, pengen pakai baju takwa, pakai baju takwa. Tapi yang penting jangan pakai celana pendek. Asalkan dengan kita berpakaian sesuai dengan panduan syarak, asalkan dengan kita berpakaian ikut pedoman hukum hakam Allah Jalla Jalaluh. Kriteria untuk pakaian seorang perempuan, pakaian yang menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali bukan dengan telapak tangan, dengan kain yang tebal dan juga dengan ukuran yang gobor. Dan itu dengan warna-warninya seperti apa, ikut selera dan juga ikut pilihan masing-masing. Ini sekedar perumpamaan. Jadi ternyata dengan kita ada yang pakai kacamata bulat, ada yang pakai kacamata panjang, ada yang pakai kacamata kecil. Nggak ada, lu kenapa pakai seperti itu? Bikin yang bulat. Kamu kenapa pakai panjang? Bikin yang panjang. Kenapa tidak pakai yang pendek? Bikin yang pendek. Tidak ada. Itu tidak pernah berlaku dalam kehidupan kita. Tapi kalau seandainya ada dengan seseorang pakai kacamata yang akan memudaratkan kesehatannya, mengganggu dengan pandangannya, kita katakan itu tidak boleh. Ternyata setelah kita selidiki dan juga setelah kita pelajari, Islam sama sekali tidak menghalang yang indah daripada yang indah, kecantikan daripada yang cantik, kelengkapan daripada yang lengkap, selama tidak bertentangan dengan prinsip, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum hakam Allah Jalla Jalaluh, itu termasuk daripada perkara yang dibolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau pada waktu Sayyidina Abu Hurairah yang menjadi imam, belum baca basmalahnya ring. Sementara dengan yang lain baca basmalahnya secara sir. Jadi salat itu saya sembahyang di belakang baginda Rasulullah SAW, dan juga di belakang Sayyidina Abu Bakar, di belakang Sayyidina Utsman, di belakang Sayyidina Umar, di belakang Sayyidina Ali. Fakanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Maka sesungguhnya dengan mereka mengawali bacaan mereka dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata ulama, maksudnya dengan surah Fatihah yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim.
yang paling tidak dengan kita memilih jalur dan juga dengan cara yang lebih selamat, yang lebih aslam, yang lebih ihtiyam. Jadi dari sejumlah sekian para sahabat Nabi mengatakan bahwasanya al-basmalah itu merupakan salah satu daripada surah Fatihah yang Fatihah kita tidak sah, sembahyang kita tidak sah kalau kita tidak membacanya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah atau juga tidak sempurna. Kok kenapa ditafsirkan seperti itu? Sebab Nabi kita kata la salata, tidak ada salat. Oke, tidak ada salat berarti tidak sah. Tidak ada salat berarti tidak sempurna. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah salat, la salata bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Kata Imam Abu Hanifah Nu'man rahimahullahu taala, la salata kamilatan, tidak sempurna salah seseorang yang tidak baca Fatihah. Faqra'u ma tayassartum, kalau dengan seorang tidak baca Fatihah dalam salatnya tidak problem, Fatihah bisa diganti dengan surah Baqarah, dengan ayat kursi, dengan amanah Rasul, atau juga dengan surah-surah yang mana saja. Lapang dada kita ketika kita mendengar tafsiran yang berbeda seperti itu, tapi masing-masing menafsirkan bukan ikut selera, berpedoman kepada yang dilaksanakan oleh para sahabat baginda Rasulullah SAW. Oke, kita lanjutkan. Ada sejumlah tidak kurang daripada 124.000 orang sahabat Nabi yang melaksanakan Hajjatul Wada. Baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang penting semuanya dengan pakaian yang seragam, itu dengan menanggalkan pakaian yang dipakai sehari-hari, diganti dengan 2 helai kain putih, diganti dengan 2 helai kain ihram, yang di atas namanya rida, yang di bawah namanya izar. Yang penting dengan sampean, kalau nggak ada yang putih biru, nggak ada yang biru kuning, nggak ada yang kuning merah, itu terserah tentang warna pakaian. Yang penting kamu jangan pakai celana dalam, sebab pada untuk ihram kita tidak boleh pakai celana dalam. Jangan dengan wangi-wangiannya, jangan berburu, jangan melakukan hal-hal yang ada mungkinnya dengan pasangan 2 laki istri, dan juga jangan memotong kuku, jangan mencabut rambut. Asalkan dengan kita patuhi segala aturan yang telah ditetapkan, dan juga pada masa yang sama, kalau seandainya ada kelainan yang tidak mendatangkan kemudaratan, Islam sama sekali tidak mengharamkan. Dia segala sesuatu yang ada kebaikannya, yang membawa kepada faedah, yang membawa kepada kebaikan. Islam tidak mengharamkan tiap yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi para sahabat Nabi yang berjumlah 124.000 orang tadi itu, ada di antara daripada mereka kalau pada waktu salat baca basmalahnya nyeri, enggak ada masalah, enggak. Ada juga di antara daripada mereka pada waktu menjadi imamnya baca basmalahnya perlahan-lahan, dengan makmum juga enggak. Tapi kita di Padang enggak enggak. Kenapa? Tak baca basmalah kenapa? Tak nyari kenapa? Tak wirid kenapa? Kenapa dipersoalkan? Nabi kita kata, man qala ban qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Barang siapa yang membaca kursi, yang membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu, tidak ada penghalang dan penyekatnya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. 1. Nabi kita bersabda, man sabbahallaha salatan wa salasin. Barang siapa yang bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, kabbara salasan wa salasin, takbirnya 33 kali, wa qala bi khitamil mi'ati, dan dia sambung untuk penutup yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu dzunubuh, akan Allah hapuskan dosa-dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih
di laut. Nabi kita bersabda, barang siapa membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali setelah salat subuh dan juga setelah salat maghrib, kalau Allah takdirkan dengan orang tadi itu meninggal pada siang hari itu atau meninggal pada malam harinya, kutibat lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Coba buka pikiran, buka wawasan kita semuanya. Nabi kita bersabda, barang siapa membaca, Nabi kita tak kata baca nyaring. Barang siapa membaca, Nabi kita tak kata membaca secara perlahan-lahan. Nabi kita bersabda, barang siapa membaca, Nabi kita tak kata beramai-ramai. Nabi kita bersabda, barang siapa membaca, beliau tak kata kalau secara imperatif, secara bersendirian. Fleksibel saja, nak baca nyari silakan, nak baca perlahan silakan, nak baca beramai-ramai silakan. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah. Nabi kita tidak ajarkannya seperti itu. Nabi kita bagikan panduan yang fleksibel agar dengan kita bisa melaksanakan sesuai dengan keadaan dan juga sesuai dengan tuntutan waktu keadaan kita masing-masing. Masya Allah, bijaksananya baginda seketika memberikan panduan amalan kepada kita. Barang siapa membaca nyaring, barang siapa membaca perlahan, barang siapa membaca dengan imam, barang siapa membaca beramai-ramai, barang siapa membaca sendirian, tuh seperti itu tafsirannya. Ada. Jadi pada itu ada kumpulan-kumpulan yang mengatakan bid'ah kalau kita baca nyaring. Kenapa? Nabi kita kata seperti itu kan? Kenapa kamu melebih-lebihkan yang tidak ada dalam syara? Oh, astagfirullahaladzim. Yang ini pula kalau nggak baca nyaring itu berarti tidak betul. Siapa yang katakan tidak betul? Kamu mau baca nyaring, terserah. Mau baca perlahan, baca perlahan. Yang penting seperti di zaman para sahabat. Dadadak. Paham tubuhnya apa tuh? Kuda. Oke, bagus. Dadadak. Tapi kita bersabda, la yusalliyanna ahadun minkum illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun daripada pasukan yang melaksanakan sembahyang asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Pasukan itu berangkat daripada setelah zuhur. Jamaah tashkil tapi jihad fisabilillah. Bukan 40 hari jihad perang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Jangan ada yang salat kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Dadadak. Sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraidah ternyata dengan waktu asar sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya kata sebagian, maksud jangan ada yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah, itu maksudnya agar kita secepat mungkin agar kita sampai ke situ. Tapi tidak bermaksud yang kalau pada waktu sembahyang telah tiba asar akan kita tangguhkan. Nah, kata yang satu, Nabi kita kata, ini juga kumpulan daripada sahabat. Nabi kita kata, nak salat asar jangan ada yang salat asar kecuali di Padang. Kita sedang berada di mana tadi kita berada di Riau. Ada tol, sekarang belum ada tol lagi. Jadi Padang, Riau, Padang, katakan saja dengan tol, insya Allah dalam 3 jam kita sampai. Tapi nyetirnya 150 dalam 1 jam. Insya Allah sampai. Kira-kira dalam berapa ratus kilo saja. Ya Allah, rahmat. Misal saja atau agak dekatan sedikit daripada Riau. Setelah kejadian berlaku, sebagian daripada sahabat salat tengah jalan karena waktu asar sudah masuk. Sebagian daripada sahabat salatnya setelah sampai ke perkampungan Bani Quraidah, setelah keluar waktu. Kejadian sampai pada baginda. Apakah dikatakan, nah ini salafin ini Wahabi ini NO. Nah, ada Nabi kita berkata seperti itu. Nabi kita sangat fleksibel, sangat terbuka. Yang salat asar di perkampungan Bani Quraidah setelah keluar waktu, Nabi kita tidak menyalahkan. Dan juga yang salat asar pada waktunya di tengah jalan pun juga Nabi kita tidak menyalahkan. Begitu di antara daripada metode manhaj panduan bimbingan Sayyidina Rasulullah SAW kepada umat sangat mudah sekali. Jadi bertujuan tidak untuk mempersulit, bertujuan untuk tidak mempersulit. Sampai maunya pakai sorban seperti Habib Omar,
silakan. Pakai sorban seperti Bang Yasir, silakan. Pakai sorban seperti Syekhuna Ismail Usman Zain Al-Yamani, silakan. Bikin sorban yang gedenya seperti kubah masjid, bikin saja, tidak ada masalah. Naik ke atas, besar. Sorbannya orang Syria, sorbannya saudara-saudara kita daripada Palestina. Ada lagi sorban satu gulung kain, entah dalam berapa puluh meter, mungkin dalam 10 meter panjangnya, dililitkan di kepala gede sekali. Itu sorbannya orang Sudan, nggak ada masalah, yang penting pakai sorban. Begitulah juga dengan masalah-masalah yang kita pertengkarkan sampai sekarang nggak ada habis-habisnya. Yasinan, kunutan, zikiran, jamaah, tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Dibid'ahkan, kenapa? Orang zikir nyari, Nabi kita tak kata zikir nyari itu bid'ah. Oh, Nabi kita tidak pernah buat. Nabi kita tidak pernah buat, Nabi kita suruh kita buat. Bagaimana buatnya? Nabi kita tidak cadangkan. Buat nyari-nyari ya nggak ada, buat perlahan-perlahan ya nggak ada, buat secara kolektif ya nggak ada, buat secara imperatif ya nggak ada. Nabi kita memberikan peluang pada kita agar supaya jangan sampai ada satu alasan daripada kita kalau sampai kita tidak melaksanakannya. Habis saya mau buat bagaimana sih di masjid tadi itu, ternyata setelah salam nggak ada bunyi, nggak ada zikiran, nggak ada tasbihan, nggak ada tahmidan, nggak ada ayat kursi, kan seperti itu. Jadi saya pun juga tinggalkan masjid, nggak baca, kamu baca. Saya bagaimana mau baca? Masjid bacanya nyari. Ya kalau masjid bacanya nyari, kamu baca perlahan-lahan, apa masalah? Astagfirullahaladzim. Memangnya semua orang suruh makan nasi sop? Tidak semua orang suka makan nasi padang. Ada yang suka nasi padang, ada yang suka nasi madi, ada yang suka nasi Bukhari, nasi Buryani, ada yang suka nasi Pakistan, ada yang suka roti canai, ada yang suka cipati, ada yang suka lambati. Cipati itu cepat lah, lambati itu lambat bikinnya. Jadi kita tidak perlu diktator dan juga tidak perlu memaksakan orang ramai harus sepemikiran dengan kita. Tapi bagaimana dengan hadis? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Nanti dulu kita dengan hadis itu. Tengok bagaimana bagi dengan para sahabat. Para sahabat itu semuanya bukan daripada Padang, bukan semuanya Medan, tegas, orangnya agresif, cepat tersinggung, cepat marah. Bukan Bugis, bukan Madura, bukan Banjar, begaduh, berkelahi melulu, salah sedikit tersinggung, enggak. Sahabat Nabi daripada berbagai kumpulan, dari Romawinya ada, dari Parsinya ada, dari Yamannya ada, dari Palestina ada. Sayyidina Abu Hurairah daripada Yaman, Ad-Dusi. Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi, Sayyidina Suhaib bin Ar-Rumi, Sayyidina Salman Farisi. Hei, kamu pakai baju Pakistan, semuanya nggak boleh. Pakai baju orang Indonesia haram, nggak ada begitu. Yang penting tutup aurat. Tapi kalau seandainya perbedaan dalam pakaian tadi itu ternyata ada yang pakai pusat kelihatan, itu udah bertentangan dengan hukum. Yang itu jelas pasti dan pasti. Yang tidak ikuti pandoman hukum itu yang terlarang. Katakanlah bid'ah dhalalah, sesatkah, itu tidak patuh dengan bimbingan syara. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kamu, hatta yakuna hawahu, sehingga dengan hawa nafsunya taba'an lima ji'tu bihi, ikut pedoman Al-Quran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara pasti, yang walaupun Nabi kita memakai jubah, tapi Nabi kita tidak pernah menjubahkan para sahabat semuanya. Yang walaupun Nabi kita tahu Sayyidina Salman Al-Farisi itu dengan budayanya, di antara daripada orang yang paling berjasa pada peristiwa perang Khandaq. Apakah Nabi kita parisikan Sayyidina Bilal? Apakah Nabi kita parisikan Sayyidina Suhaib Ar-Rumi? Apakah Nabi kita parisikan semua sahabat-sahabat yang ada di Madinah pada ketika itu? Tidak ada. Yang ini tengok Nabi kita berwudu, Masya Allah tabarakallah. Maka pada waktu lihat Nabi kita berkumur-kumur, basuh tangan, cuci tangan 3 kali, kumur-kumur ke mulut dan juga hidung kita, berhenti jam 9.30. Jadi setelah itu terus cuci muka 3 kali,
tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, sapu kepala. Kebanyakan dari para riwayat cumanya sekali. Ada riwayat sapu kepala sekaligus dengan telinga. Setelah itu Nabi kita cuci kaki kanan, cuci kaki kiri 3 kali. Sahabat tengok. Jadi ada di antara dari mereka beranggapan bahwasanya yang wajibnya itu seperti yang disebutkan di dalam ayat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bahasa yang disebut. Jadi kata mereka, ini rukun yang apa nih rukun? Karena yang disebutkan dalam Al-Quran. Komor masuk ke air ke hidung, sapu keseluruhan kepala, sapu kedua-dua telinga. Itu termasuk daripada sunan yang kalau kita laksanakan kita dapat ganjaran dan balasannya. Kalau tidak pun juga tidak mengapa. Masya Allah, tabarakallah. Tartib kata ulama Syafi'iyah harus dimulai dengan muka, dengan tangan, dengan kepala, dengan kaki. Nggak boleh pada waktu kita berwudu itu dengan kita basuh kaki duluan, atau juga dengan kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum kita mencuci muka. Tidak boleh dengan kita menyapu kepala sebelum kita mencuci muka dan tangan. Tartib daripada mana saja ya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dari mana Imam Syafi'i mengatakan wajib tartib? Sebab di situ daripada 4 anggota ada yang disapu dan juga ada yang dicuci. Yang disapu itu adalah kepala. Yang dicuci itu adalah muka, tangan dengan kaki. Sepatutnya biar beresin dulu yang dicuci, muka, tangan, kaki. Tapi ternyata kenapa dengan nyapu kepala itu diletakkan antara mencuci kedua belah tangan dengan mencuci kedua belah kaki. Itu membuktikan harus ikut tertib. Oke, silahkan. Jadi Imam Syafi'i punya pandangan seperti itu. Ulama yang lain nggih akur. Imam Syafi'i pada suatu ketika sampai ke kubur Imam Abu Hanifah Nu'man, beliau sembahyang subuh di situ, beliau tidak baca qunut. Pada waktu ditanya, Tuan Guru, tidak kesepian mengatakan sunat subuh itu hukumnya sunat, termasuk daripada hayat kalau kita tidak kunutan pada waktu subuh, maka dengan kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa sampean tidak kunut subuh? Kata Imam Syafi'i, sebab yang berkubur dekat masjid ini, maksudnya Imam Abu Hanifah Nu'man, mengatakan kunut itu tidak sunat. Untuk menjaga, bukan cuma menjaga perasaan orang-orang yang hidup, perasaan atau dengan keadaan yang sudah meninggal pun Imam Syafi'i hormat dan ta'zim. Jauh beda nggak dengan zaman kita sekarang? Kita sekarang bantai dulu, bid'ahkan dulu, sesatkan dulu, masukkan neraka dulu. Kita kalau dibilangin masuk neraka, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Allah Akbar, nggak ada. Mesti akan ada reaksi yang negatif. Kita bilang sesat, kita tampar. Kenapa? Sebab itu adalah amalan orang-orang yang sesat. Kan jadi masalah kayak dua, banyak lagi kejadian-kejadian yang seumpamanya. Supaya Abi kemari bukan ingin mendalamkan mata luka yang ada di kalangan masyarakat, tapi ingin agar bagaimana kita bisa bertoleransi dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang berbeda pendapat itu bukan koprat, bukan menteri. Kalau misalnya menteri buat keputusan peloma jangan dinyaringkan, itu kita salahkan, memang itu salah. Nabi kita suruh si Nabi untuk mengumandangkan adzan. Kalau saya Allahu Akbar, abang ini tertidur, Allahu Akbar, pelomanya dikurangkan. Kira-kira siapa yang datang? Siapa yang bangun? Siapa yang ke masjid? Oh, Bapak Menteri. Oh. Bukan saya yang jawab, Pak Haji yang jawab. Yang datang, Bapak Menteri bisa datang bagaimana? Bilang juga nggak dengar. Begini permasalahannya. Itu kita protes. Tapi tentang sebagian, minta maaf ya, panas nih, memang panas.
Alhamdulillah, nggak tahu bagus rambut bagus. Cepat dulu. Nyisir rambut kanan dulu. Sampai untuk urusan nyisir, sampai untuk urusan pakai sendal, sampai untuk urusan berwudu, urusan WC, urusan dengan keluarga, ekonominya, politiknya, tidak ada satupun yang lepas daripada pedoman hukum. Pada hari yang ke-10 atau pada hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah, disaturnya firman Allah yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ulama mengatakan itu merupakan ayat yang terakhir yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW yang membicarakan tentang hukum akam, tentunya tentang agama. Itu yang terakhir. Agama ini sudah sempurna. Oke, kalau sempurna, bagaimana dengan al-masail mutajaddidah, masalah-masalah yang berkembang daripada masa ke masa? Ada handphone, ada kamera, ada laptop, ada netbook, ada pesawat, ada Boeing, ada Lexus, ada mobil, ada sepeda motor, macam-macam. Allah berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah ciptakan perkara-perkara, produk-produk yang kalian tidak tahu. Maknanya yang walaupun tidak disebut di dalam Al-Quran tentang mobil, tidak disebut dalam Al-Quran tentang sepeda motor, bolehkah kita naik pesawat? Bolehkah dengan kita naik Boeing 777? Tadi kami naik Boeing 737 layan, tapi malahnya dengan pesawat layan ini tidak ada layanan. Itu saja masalahnya. Suka hati, mau tangguh. Sepatutnya kita datang siang tadi itu kira-kira dalam jam 9 pagi udah sampai ke Padang. Taunya katanya ditangguh 40 menit. Di penerbangan dan informasikan delay 40 menit. Rupanya 40 menit itu 2 jam. Masalah. Nah, itu hebat, itu masalah. Ya, bukan itu yang kita nak kongsikan. Yang kita nak kongsikan tadi itu, yang walaupun tentang sepeda motor tidak disebut, yang walaupun tentang sepeda tidak disebut, yang walaupun dengan pesawat tidak disebut. Kalau Nabi kita sebut pun pesawat akan, sahabat Nabi kita akan jadi bingung. Nabi kita kata nanti di akhir zaman ada yang namanya Boeing 777. Sayyidina Abu Bakar tanya sama Abu Hurairah, ente tahu nggak Boeing itu apa? Kata saya pun nggak tahu. Apa sih Boeing? Sebab itu bukan zaman mereka. Kalau kita tanyakan onta, mereka paham. Kalau kita sebutkan keledai, mereka ngerti. Kalau kita katakan sapi, memang ada pada itu. Tapi pada tersebut Airbus 380 Airbus. Bus itu apa ya? Apa? Tanya Sayyidina Umar. Assalamualaikum Mar. Salam. Ini ada nih, Rasul sebut bus itu apa sih bus? Atas rumah botak kepalaku tidak dapat. Oke. Jadi banyak perkara-perkara baru tapi masih berada dalam payung syariat. Itu tidak boleh dibid'ahkan. Kau pikir ulama-ulama kita nggak ngerti, nggak paham? Sampai pada ke-20 yang ngerti tentang iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Apakah Imam Syafi'i tidak paham dengan hadis itu? Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah jadi mufti. Sampean umur 15 tahun masih hingusan lagi. Al-Qur'annya dengan beliau, istinbatnya dengan beliau. Jadi kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala terhadap Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu diibaratkan seperti matahari di waktu siang, dan juga seperti dengan keapiatan dengan jasad dalam kehidupan seseorang. Apa artinya siang kalau tidak ada matahari? Apa artinya hidup kalau tidak sehat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit, nggak nikmat hidup kalau hidup kita sepanjang kita hidup itu kita sakit. Begitu perumpamaan terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada beberapa waktu yang lalu saya ceritakan sedikit tentang manaqib dari Imam Syafi'i. Apakah kira-kira dengan ibadahnya, apakah kira-kira dengan kesuhutannya, apakah kira-kira dengan kewaraannya, apakah kira-kira dengan keilmuannya? Memang lengkap komplit. Imam Syafi'i sangat-sangat paham. Imam Sufyan ibni Uyainah, Imam Abu Hanifah dan
Nu'man, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Qustulani, Al-Haisami, atau juga dengan ulama-ulama hadis lainnya, Al-Imam Al-Baihaqi, ngerti betul. Sebelum kita paham sebutan Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab, sebelum kita dengan sebutan As-Salafi yang mengatakan kanunnya, sebab karena mereka melanjutkan pahaman daripada salafus saleh. Kita ada ulama-ulama besar, Al-Qur'annya di kepala, bukan Al-Qur'annya. Hafal Quran tuh insya Allah laptop pun hafal. Ini hafal Quran, ini dia hafal Quran 3 menit saja sudah hafal. Bluetooth, dah langsung hafal. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita jangankan hafal Quran dalam hitungan sebulan, juga setahun sekalipun. Kuliah saja kadang-kadang sering tersalah-salah. Baca lam yakulil haji kadang-kadang sering tersalah-salah. Kuliah ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'budu ma ta'bud wala ta'budu ma a'bud. Tukar. Bila selesainya kesana-sana lagi. Itu hafalan kita. Imam Syafi'i punya hafalan, umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Terus kita bimbang dengan keilmuan beliau. Terus juga kita dengan salah seorang yang mengajak kita kembali pada Quran dan hadis, yang membid'ahkan segala-galanya. Tahlil, kenapa dikatakan bid'ah? Bid'ah bagaimana dengan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Nabi kita bersabda, jadidu imanakum, perbaharui iman-iman kalian biqauli la ilaha illallah. Nabi kita bersabda, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis. Yang walaupun itu Nabi kita sampaikan kepada mereka pada waktu mereka berwukuf di padang Arafah, tapi lafaz dari hadis tadi itu umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi kalau kita tengok hadis yang berbunyi afdalu ma qultu, sebaik-baik ucapannya aku ucapkan, dan juga oleh para nabi-nabi yang terdahulu, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Apa salahnya kalau kita baca 10? Apa salahnya kalau kita baca 100? Apa problemnya kalau kita baca 1000? Tasbih itu bid'ah. Sebab Nabi kita tak pakai tasbih. Nabi kita tak pakai tasbih, itu betul. Tapi Nabi kita tidak pernah mengharamkan tasbih. Jadi kita pada posisi yang sama. Kalau sebagian mengatakan Nabi kita tidak pernah memakai tasbih, juga pada masa yang sama kita katakan Nabi kita tidak pernah mengharamkan tasbih. Tapi Nabi kita tengok dan akur. Sayyidatuna Zainab radhiyallahu ta'ala anha, tasbihan, zikiran, tahmidan, bacaan, salawatan sejak jadi pada salat subuh sampai hampir gelincir matahari. Oke? Beliau bertasbih seperti apa? Itu dengan menggunakan biji korma. Kalau pakai biji korma, satu karung penuh dengan biji korma. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi dengan jumlah bilangannya berapa ratus nggak tahu, sepenuh karung. Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas berzikir tiap hari sejumlah tidak kurang daripada 100.000 kali. Sayyidina Abu Hurairah bertasbih tiap hari tidak kurang daripada 12.000 kali. 12.000 itu hitungnya bagaimana, Bang? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita itu dengan tangan, tahu bukan, kami tidak mendengar hadis. Alaikum bil al-namil, hendaklah kamu berzikir dengan menggunakan jari dan ruas. Fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah, sebab nanti dia akan bercakap dan akan bersaksi kepada kita yang menggunakannya nanti pada hari kiamat. Tapi kalau zikir kita sampai 1.000, sampai 3.000, dua pelatangan kita berzikir sampai 3.000 itu bagaimana? Kecuali kalau kita ikut bulu rumah kita di sini.
Atau ikut janggut, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi pernah kita hitung janggut kita ini hitungannya 200.000. Udahlah, masya Allah, tabarakallah. Ini seperti kumis abang ini, insya Allah ada dalam 200.000. Repot lagi dengan kita. Coba tengok bijaksananya baginda, apa sabda baginda? Yang walaupun tengok istri berzikir dengan menggunakan biji korma, Nabi kita tidak pernah kata zikirlah kamu dengan biji korma. Nabi kita suruh, tidak, larang pun juga tidak, tapi Nabi kita akur pada hakikatnya. Artinya kena tujuannya adalah untuk menghitung supaya jangan sampai keliru dengan hitungannya. Maka dengan baginda bersabda setelah itu, lakal qultu ba'daki, aku ucapkan selepas aku tinggalkan kamu, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa bidada kalimatih. 4 kali aku ucapkan selepas aku tinggalkan kamu, yang pahalanya jauh lebih banyak daripada pahala zikiranmu, daripada sejak pagi sampai dekat-dekat gelincir matahari. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bukan dalilul khairat. Dalilul khairat itu akan diserang. Jadi dalam dalilul khairat, salawat dan salam kita di situ. Apa nih baterainya habis nih? Ini mic salapi ini. Ganti dulu, ganti mic. Ini yang satu lagi nih mic NO nih, NO. Sobat salapi dengan NO ini tidak pernah akur. Kita kumpulkan tenaga dan kekuatan kita untuk memprotes yang berkeliaran di pinggir jalan. Tarik bawa ke masjid, suruh sembahyang. Jangan suruh orang yang salah di jalan bid'ah-bid'ahkan jika dengan mereka gak musika ke masjid itu. Kenapa? Itu masjid ada bid'ah. Bid'ah dari sudut mana saja. Karena mereka zikir nyari. Nabi kita tak kata zikir nyaring bid'ah. Nabi kita tak kata zikir siri itu bid'ah atau juga yang dianjurkan. Nabi kita suruh kita berzikir. Jadi zikirnya bagaimana? Ikut zikir, ikut keadaan dan juga kemampuannya masing-masing. Sayyidina Abu Hurairah buat sampulan. Ini apanya bahasa sini sebut apa nih? Ini sampulan apa sebut? Ikan, bohol. Bohol berapa? Ribuan. Subhanallah. Jadi jangan bohol tadi itu dibuat yang lebih modern, dibuat dengan ini kurang kuat. Cantik yang tadi. Orang banyak situ tuh. Nggak mau, ini seperti pilot pula. Ini pilot, begini nih pilot. Jadi pilot pada waktu bawa pesawat, ya 770 silakan untuk mendarat. Ini coba supaya paham. Gitu kah? Balik kah? Balik, oke, terbalik. Ini kita mau sujud susah. Sujud kalau tak hati-hati tersuap. Gimana kita bisa khusyuk? Di sini ditekan sama dia, ditekan. Makanya imam-imam Masjid Haram, Masjid Nabawi, imam-imam masjid besar nggak ada yang mau pakai mikrofon seperti ini karena mengganggu kehusuan. Sebenarnya kita ini bukan orang yang khusyuk. Memang kita tidak khusyuk, tapi tambah tidak khusyuk lagi kalau ini masuk ke hidung, masuk ke mulut. Jadi kita pada sujud nggak bisa sembarangan. Maka kita kena atur dulu pelan-pelan, Allahu Akbar. Tapi memang suara bagus. Apakah yang ideal itu suara bagus, bacaan kita dengar oleh orang ramai, atau yang paling ideal itu agar bagaimana? Alhamdulillah ada jalan keluarnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini nggak perlu semuanya ada. Ini tidak boleh. Kenapa pakai yang itu? Pakai yang ini. Kenapa pakai ini? Tidak pakai dengan yang itu? Nggak ada. Kasih yang ini. Enggak. Pakai yang itu benar. Yang penting suara kedengaran. Kalau seandainya pakai yang ini, Allah, B, suara nggak kedengaran B. Nah itu baru buang yang biru. Tapi kalau yang biru ada suara, kenapa dibuang? Ambil yang biru. Kalau nggak ada yang biru, ambil yang hijau. Kalau nggak ada yang hijau, ambil mikrofon yang di telinga. Nggak bisa pasang sini, pasang ke leher. Banyak cara kita untuk memakainya. Agama kita ini sangat-sangat mudah, tapi memang
jelas kita tidak boleh mempermudahnya, dia ada aturan. Jadi dengan panduan bimbingan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara berbeda yang sangat-sangat fleksibel sekali, Nabi kita ajarkan kepada kita amalan-amalan yang patut untuk kita baca. Nabi kita bersabda, man qara'a ayatan min kitabillahi falau asru hasanatin, barang siapa membaca satu ayat daripada Al-Quran, dia akan mendapatkan balasan 10 ganjaran pahala. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, berarti alif lam mim itu kita sudah mendapatkan 30 kebajikan. Ada nggak Nabi kita bilang baca mengqara Al-Quran di waktu pagi, barang siapa baca Quran di waktu malam, barang siapa baca Quran di waktu tahajud? Tidak ada. Nabi kita mengajarkan kepada kita, memberikan panduan dan bimbingan tentang pahala baca Al-Quran. Yang penting dengan kita dapat membacanya. Kau baca di waktu salat, kau baca di luar salat, kau baca di waktu tahajud, kau baca di waktu santai, kau baca di dalam mobil, kau baca pada waktu kamu pergi ke pasar. Ada nggak Nabi kita pernah baca Quran pada waktu pergi ke pasar? Nggak ada. Tapi kenapa tuh tidak kita pindahkan? Sebab Nabi kita kata barang siapa membaca Al-Quran, artinya di mana-mana saja, kapan-kapan saja, asalkan tidak pada waktu dan juga tidak pada tempat yang diharamkan. Di antara daripada waktu yang tidak dibolehkan kita baca Quran, di waktu kita rukuk dan sujud. Di antara daripada tempat kita tidak dibenarkan baca Quran, seperti di dalam WC. Selain daripada itu, baca aja. Assalamualaikum Habib. Nggih, ulun suka baca Quran kalau pada waktu pergi ke mall. Wah, bid'ah dalalah, terus pada kita tetap pergi ke mall. Bodoh itu orang. Kenapa? Bagi kita dengan lapang, dengan bertoleran kepada kita, kenapa kita sempitkan? Kenapa kita sesatkan orang-orang? Apakah kira-kira kesebanyakan sesat? Sampean saja mendapatkan bimbingan petunjuk daripada Allah Jalla Jalaluhu. Yang nak huruf dengan tafsirnya, silakan. Yang nak tebabi dengan pendidikannya, silakan. Yang nak berdakwah di masjid-masjid, silakan. Yang berdakwah di hotel-hotel, silakan. Yang berdakwah di stadium-stadium, di kelab-kelab malam, silakan. Yang penting kita dengan gerak yang sama, dengan matlamat dan juga dengan tujuan yang sama, tentang dengan metode, dengan cara yang seperti apa, dan juga siapa yang jadi sasaran kita, itu bergantung kepada kemudahan, bergantung kepada kumpulannya masing-masing. Bagus, alhamdulillah. Jadi Al-Imam Syafi'i tadi yang saya sebut, dan pada dasarnya saya buka rambut begini, ada yang saya nak tunjukkan, tapi kelupaan. Ini nggak ada besinya. Tengok, tadi ada besi, dibuang besinya. Astagfirullahaladzim. Besi gak ada, dicari pula besinya. Begitulah manusia. Kasih makan katanya nanti akhirnya gak ada makanan. Nah, kenapa kita tidak makan tadi? Itulah permasalahannya. Her, udah ke Pakistan kan? Udah ada yang ke India Pakistan ke? Pakistan, basuh muka, tangan kiri, pala, begitu. Padang, basuh muka 3 kali, tangan kanan, tangan kiri, kepala. Nah, nanti hari kiamat daya cuma hanya di sini. Pergi ke India, Pakistan, orang tahu. Yang walaupun kita nggak bilang daripada Padang, nggak usah bilang kita daripada Indonesia, tapi mereka bisa tahu, dunia bisa tahu ini Indonesia. Dari mana? Waktunya begini, wudunya begini saja. Hari kiamat orang juga pada tahu dengan kita. Kok bagaimana? Penghuni mahsyar semuanya tahu dengan orang-orang Indonesia. Kenapa? Sebab cahaya kita cuma sedikit di sini nih. Punya orang Pakistan, punya India, Malaysia, Hanabilah, itu cahaya di kepala, semuanya percaya. Tapi bagaimanapun Imam Syafi'i mengatakan memadai kalau pada waktu kita menyapu kepala itu dengan sebahagian rambut atau dengan sebagian kepala. Wamsa'u bebe. Imam Syafi'i itu belajar bahasa Arab selama tidak kurang daripada 16 tahun. Imam Syafi'i tidak mengatakan haram kalau kita menyapu kepala semuanya. Imam Syafi'i juga mengatakan sunnah dengan kita menyapu keseluruhan kepala, seperti apa yang Nabi kita lakukan. Tapi
ukuran yang kalau kita lakukan, kewajiban kita sudah gugur, kita Imam Syafi'i cukup dalam 3 helai rambut. Mana dalilnya? Saya hafal Quran, saya amalkan Quran, tiap malam aku khatam Al-Quran. Bulan Ramadan beliau khatam 2 kali. Ngerti betul tentang maksud daripada ayat wamsa'u biru'usikum, sapulah dengan sebagian daripada rambutmu. Bi itu litab'id, artinya sebagian. Alhamdulillah, Syafi'iyahnya begitu, Hanabilahnya semuanya, Malikiyahnya semuanya, Hanafiyahnya ubun-ubun mereka semuanya akur. Tapi kenapa pada waktu sampai kepada kita gilirannya, kita saling bid'ah membid'ahkan, saling sesat menyesatkan, saling salah menyalahkan. Jadi makna daripada iyyakum muhdatsatil umur, iyyakum hindari, waspadailah daripada perkara-perkara baru. Perkara-perkara baru yang seperti apa? Tengok terjemahannya pada hadis yang kedua. Nabi kita bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, barang siapa melakukan suatu perkara baru dalam agama yang tidak termasuk dalam pedoman agama, bahwa raddun itu akan tertolak. Itu yang namanya bid'ah dhalalah. Rukuk yang gantung sini dada. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, itu memang bid'ah dhalalah. Itu bid'ah dhalalah. Kenapa? Sebab rukunya ke samping. Atau rukuk belakang, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Itu bid'ah dhalalah. Itu ahdatsa fi amrina. Kenapa? Sebab yang salah dalam memahami hadis itu cuma membaca man ahdatsa fi amrina hadza saja, yang walaupun dia baca sampai habis tapi ma laisa minhu tidak ditafsirkan. Sesiapa saja yang melakukan satu perkara baru dalam agama yang tidak terpandu, yang tidak terpayungi, yang terlepas daripada garis-garis besar pedoman agama, bahwa raddun itu akan tertolak. Hadis yang berikutnya, wa iyyakum muhdatsatil umur, hindarkan diri kamu daripada perkara-perkara baru. Hindarkan diri kamu daripada perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sebab tiap segala perkara baru itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan tiap yang sesat itu akan membawa masuk ke dalam neraka. Tahlilan, tapi kita tidak pernah buat, dhalalah, masuk neraka. Tasbihan, tapi kita tidak pernah buat, berarti dhalalah, masuk neraka. Maulidan, tapi kita tidak pernah buat, bagaimana Nabi kita suruh? Nabi kita bersabda, man sabbahallah salasan wa salasin. Oke, tengok, entah apa-apalah kalian bisa menyerap apa yang lebih sampaikan atau belum, nanti insyaallah akan paham. Yang penting kalau tak paham, kalau nampak ada tafsiran yang aneh, tanya dulu kepada ulama. Jangan langsung dipones, jangan langsung mempones, jangan langsung mengatakan dhalalah masuk neraka. Nabi kita bersabda, man sabbahallaha salasan wa salasin, barang siapa bertasbih sebanyak 33 kali. Nabi kita tak kata barang siapa bertasbih sebanyak 33 kali dengan jarinya, tapi Nabi kita anjurkan kita pakai gunakan jari. Tapi dalam hadis itu Nabi kita kata barang siapa bertasbih sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ghufirat lahu dzunubuh, akan diampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Barang siapa bertasbih sebanyak 33 kali, kira-kira bid'ah dah kalau ada sahabat bertasbih seperti ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi anggota itu dijadikan hitungan untuk 33. Supaya cukup hitungan 33, hitung sendirilah. 1, 2, hitung bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dengan kaki. Baru dapat 12. Mana lagi yang selebihnya? Oke, kita bagi dengan ruas. Dengan ruas dapat 33. Nah, tasbihannya
pakai tiang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuh lampu tuh berapa tuh? 2, 4, 6, 8, 10, 16, 14, 16, 18, 20, 23. Jadi kalau kita tunjuk subhanallah, 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 habis sampai ke atas berarti 23. Belum cukup. Subhanallah, subhanallah dengan asih. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 2, 4, 6 saja aslinya panas. Dia bukan masalah panas atau dingin. Ini karena kita ramai banget nih. Karena kita penuh. Kalau pengen sejuk, keluar semuanya, tinggal 1 orang saja lagi di dalam. Itu baru sejuk. Begitu kan. Tapi kalau banyak begini, jumlah bilangan AC cuman hanya ada 6. Sedangkan yang hadir tidak kurang daripada dalam 300-an atau 400-an. Ya bagaimana kita kebagian? Jadi bagi 1 angin pun dah kita nggak kebagian. Apalagi kalau sampai 2. Khair, bukan itu maksud saya. 23, 24, 25 itu dengan speaker. 25, 26, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33. Cukup. Jadi kita main begitu. Kita katakan bid'ah kah? Nabi kita kata hitung 33. Tentang bagaimana cara kita menghitung itu fleksibel saja. Mau hitung pakai tasbih, mau hitung pakai anak kita ada 33 orang. Kan enak ada kalau begitu. Kita bukan mengada-ngada. Kenapa? Sebab Nabi kita kalau suruh kita sholat, Al-Quran suruh kita sholat, berarti jangan langsung sholat. Kalau pada waktu kita disuruh sholat, berarti dengan kita suruh wudhu dulu, pakai baju, ngadap kiblat, syarat-syarat yang harus terpenuhi di waktu kita melaksanakan sholat. Bang, coba tolong tuh diganti lampu. 13 tahun suruh, gak diganti-ganti. Jadi pada waktu kita, kenapa gak diganti? Itu udah mati, Papa, bagaimana bisa saya mengganti sedangkan tangan saya gak sampai ke situ? Cari tangga, pakai kayu, jolok ke situ, insya Allah. Jadi tak kita pakai jolokan kah, pakai tangga kah, atau kalau perlu kita cari lift, naik ke situ. Paham? Kan luasnya agama ini, masya Allah, tabarakallah. Karena itu bangkit supaya salafi, saya tidak minta salafi harus sepemahaman dengan NU atau dengan kaum tua, tidak mesti. Mereka bising-bising di situ tuh kadang-kadang. Kami tidak minta kalian tuh harus ikut kami, ikut dengan pendiriannya masing-masing. Tapi jangan menyalah-nyalakan umat Islam di seluruh dunia. Kalian baru pada abad yang ini. Nabi kita ancam kepada manusia seumpama kalian Salafi dan Wahabi, karena mereka yang ekstrim. Nabi kita bersabda, man qala halakan nasu, sesiapa yang mengatakan manusia ini sesat, manusia ini binasa, bahwa ahlakum, justru dia manusia yang paling binasa. Jadi bukan semudahnya kalau ngomongin bilangin. Abang kalau ada yang bilangin goblok marah nggak? Marah. Kira-kira kalau abang mampu abang tampar atau abang tempeleng dia? Orang asam kan, hendak banget bilang ngobrol. Terus ada lagi yang bilangin kita kucing misalnya, bilang kita anjing, aku anjing. Itu baru dibilangin anjing saja sudah marah-marah seperti itu. Sekarang kita dibilangin sesat masuk neraka. Itu kira-kira mana yang lebih parah? Lebih parah orang bilang kita anjing babi, atau lebih parah orang yang mengatakan sampean masuk neraka, waliyadzubillah. Jadi bagaimana kita bisa akur? Bagaimana kita bisa bertoleransi? Bagaimana kita di masjid bisa tenang dan khusyuk? Ini salatnya buka cemerut. Allahu Akbar. Senyum, ceria. Pada waktu
waktu kita di depan Allah Jalla Jalaluh. Jangan cemburu seperti itu. Kenapa? Karena teman kita di samping baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sementara dengan dia Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat yang baca Bismillah nyaring ada, sahabat yang baca Bismillah sir ada, sahabat yang berzikirnya nyaring berkumpul pada masa berzikir pun juga ada. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Hawilil Fatawa sebutkan hampir tidak kurang daripada 25 buah hadis yang menunjukkan berzikir secara nyaring itu sunat. Jadi pada waktu ditanya, kenapa mar? Nabi kita kata mar, kalau kita idza waqa'atil waqi'atu laysa li waq'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjau wa mustatil jibalu bassa. Panjang nyaring. Sila Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa li waq'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Nabi kita panggil kedua-duanya. Abu Bakar, sampean baca Quran perlahan-lahan. Kenapa? Sebab saya bermunajat dengan Allah yang maha mendengar dengan segala-galanya. Jadi saya tidak perlu keraskan suara. Oke, bagus. Mar, kamu kenapa baca nyaring? Satu, untuk membangunkan orang-orang yang tidur. Yang kedua, untuk mengusir setan daripada mata dan juga daripada tubuhku. Nabi kita bilang apa? Mar, belahan dikit, Sina Bakar nyaringkan sedikit. Nabi kita akur kepada kedua-duanya. Wih, ini sesat ini. Janganlah masuk neraka. Enggak pernah Nabi kita bercakap seperti itu kecuali kalau memang bertentangan dengan syara. Kita definisikan. Kullu bid'atin dhalalah. Pertama, kullu di situ bukan semuanya. Kenapa diartikan kullu tidak semuanya? Semua yang bid'atun dhalalah. Kenapa kullu tidak semuanya? Tudammiru kulla syai'. Banjir di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam itu memusnahkan segala-galanya. Kulla, segala sesuatu. Gunung tidak hancur, berarti terkecuali daripada yang hancur, berarti terkecuali daripada yang musnah dan sirna. Begitu juga dengan ayat yang seumpamanya warahmati, yang pernah belajar bahasa Arab, warahmati, sambungannya warahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Setan itu termasuk sesuatu enggak? Masuk, tapi setan tidak dapat. Berarti kulla di situ tidak semua kullu bid'atin, semua yang baru itu bid'ah dhalalah, bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan syara, yang tidak terpayungi dengan panduan, itu juga dengan garis-garis besar pedoman panduan halal dan haram. Tiap yang indah dan cantik Nabi kita akur dan memuji. Tiap yang indah dan bagus tidak bertentangan dalam agama. Jumlah bilangan yang maupun Nabi kita tidak pernah berzikir sebanyak 3000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah maulana en'am, membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 240.000 kali dalam tiap hari. Bukan 100, kita 100 saja sudah bising-bising. Nabi kita tidak pernah zikir sebanyak itu. Ini 240.000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa tidak dikatakan bid'ah? Kenapa ulama, seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengatakan bid'ah kepada orang yang berzikir tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 100.000 kali kah, 1.000.000 kali kah, 1 triliun kali kah? Kenapa? Sebab itu masih berada di bawah panduan firman Allah yang berbunyi uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. 1000 banyak, 3000 lebih banyak, 1 triliun lebih banyak. Allah berfirman sebanyak-banyaknya, 1 triliun lebih daripada itu pun juga tidak mengapa. Itu ulama-ulama kita. Begitu dengan pemahaman yang sempit tadi itu. Ditanyakan bagaimana kalau seseorang itu berzikir tiap hari sebanyak 10.000 kali, dhalalah, sesat, masuk neraka. Memangnya neraka itu lo yang punya. Suka hati saya ini masukkan, ini masuk neraka, ini masuk neraka, ini masuk neraka. Itu urusan Allah Jalla Jalaluh. Jadi tolonglah jangan sampai dengan kita membuka jurang
permusuhan antara sesama kita. Sudah waktunya untuk kita bersatu, sudah waktunya untuk kita bertoleransi. Sahabat Nabi ada yang tangan lurus, ulama dahulu tangan begini pada waktu takbir sembahyang. Imam Malik irsalan, ulama Syafi'iyah di bawah dada, di atas daripada pusar. Ulama Hanafiyah di bawah daripada pusat. Perasaan nggak? Mungkin dia Pakistan begini kan maulana salat. Kenapa nggak diangkat? Aku ada dalil, kamu ada dalil, sama-sama ada dalil. Kalau nak lebih bijaksana, kamu tadi makan nasi uduk, yang itu makan nasi kuning, haram kamu makan nasi kuning, kena makan nasi uduk juga, nggak boleh begitu. Itu selera aku, selera yang ikut aturan. Selera sesuka hati tidak boleh. Makan nasi uduk keracunan, mati, haram makan nasi uduk. Nah, begitulah juga dengan cerita tentang amalan. Sini waktu tinggal 1 menit. Sini Hanafiyah, sini Syafi'iyah, sini Wahabi dengan Salafi. Begini Malikiyah. Akhirnya jemaah Indonesia jadi bingung. Bingungnya apaan? Enak banget salat. Letak sini, sini, sini. Begini. Akhirnya dia pun salat Allahu Akbar, diletak tangan ke belakang. Nah, Bang Rizwandi waktu udah habis. Oke, cukup. Nanti kita nak ke pondok lagi. Nah, pondok lain lagi majelisnya, lain lagi acaranya. Jadi saya nak tunjukkan beberapa amalan. Kenapa tidak semua yang baru itu sesat? Kenapa tidak semua yang baru itu bid'ah? Sebab kena yang walaupun Nabi kita bersabda seperti itu, ternyata terdapat sejumlah sekian banyak para sahabat Nabi yang merekayasa doa, yang merekayasa tasbih, yang merekayasa hamdalah, sanjungan dan pujian Nabi kita akur. Nabi kita ajarkan kalau pada waktu kita bangkit daripada i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu yang Nabi kita ajarkan. Sahabat waktu bangkit, Rabbana walakal hamdu, hamdan kasiran, thayyiban, mubarakan, hamdan kasiran sebanyak-banyaknya, thayyiban sebaik-baiknya, mubarakan penuh dengan barakat, mubarakan, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang ngobrol lebih dari itu? Siapa yang bercakap hamdan katsiran thayyiban mubarakan Kenapa Nabi kita tanya? Kenapa Nabi kita protes? Karena Nabi kita tidak ajarkan. Oke, bagus. Sahabat yang baca tadi itu kaget, tegamam, takut kalau salah nanti Nabi kita katakan Wahabi kamu misalnya. Tidak ada tuh cuman ya gurau sedikit lah supaya jangan terlalu tegang sangat. Ya Allah Rahman Rahimin. Jadi Nabi kita manil kailu anifan. Siapa yang bercakap tadi itu? Siapa yang cakap tadi itu? Siapa yang menambahkan bacaan tadi itu? Saya tengok lebih daripada 30 malaikat berebut, berlomba-lomba untuk mengangkat kata-kata tadi itu kepada Allah Jalla. Saya ya Rasulullah, saya tadi nggak berani ngaku. Oke, mudah-mudahan dapat ditangkap. Saat ketika Nabi kita tengok, Nabi kita katakan ada terdapat lebih daripada 30 malaikat berebut untuk mengangkat, untuk membawa, untuk melaporkan kata-kata tadi itu kepada Allah. Itu sebelum Nabi kita akur atau sebelumnya? Susah sedikit kan? Boleh ditangkap? Sahabat baca, Nabi kita kata saya tengok, Nabi kita tengok malaikat berebut dulu, atau Nabi kita okekan sehingga sampai kata Salafi. Itu boleh kita amalkan begitu karena Nabi kita akur. Sebelum Nabi kita akur, Nabi kita akur dulu kah atau Nabi kita tengok dulu? Tengok dulu, tengok lebih daripada sekian malaikat yang merebutkan. Berarti sebelum Nabi kita sebelum Nabi kita akur, sebelum Nabi kita setuju, itu ternyata Nabi kita sudah beritahukan tentang fadilat dan juga tentang kelebihannya, atau juga tentang keadaan yang berlaku, di mana dengan para sahabat tadi itu tidak mendapatkan pengajaran daripada baginda dengan tambahan yang seperti itu. Waladhdallin, amin. 2 menit saja. Nanti tambah 2 menit lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Habis. Allahu akbar. Rakaat kedua Fatihah, baca Alam Nasrah, baca Qul hu lagi. Akhirnya sahabat jadi protes. Itu imam sudah baca Wadduha rakaat pertama, Alam Nasrah rakaat kedua, tapi tetap rasa tidak cukup sehingga ditambahnya dengan baca Qul hu setelah membaca surah. Jadi kata para sahabat, terserah, imam kamu baca Qul huwallahu ahad saja atau kamu baca Wadduha dengan Alam Nasrah, tak payahlah, tak perlu ditambah-tambah dengan surah Qul hu. Tapi kita panggil. Kalau kita sekarang orang nggak dipanggil, nggak tanya, langsung bid'ah dhalalah, masuk neraka. Jadi bagaimana suasana tidak tegang? Bagaimana masjid tidak terbagi dua? Bagaimana jamaah jadi tidak keru-keruan? Saya ikut pendapatnya siapa? Ikut caranya siapa? Ini katanya bid'ah, baca Yasin Jumat bid'ah. Tapi kita kata baca Quran malam mana apa saja, waktu yang mana saja, Yasin kau dengan yang lainnya, terserah kita baca, yang penting kita baca Quran. Tapi kita panggil, kamu kenapa tidak turutkan kehendak daripada mereka? Jadi kata sahabat tadi itu, guna Nabi kita tanyakan atas suatu perkara yang Nabi kita tidak ajarkan. Sebab dalam surah Qul huwallahu itu ada terdapat sifat-sifat Allah Jalla Jalaluhu. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak lahir dan juga tidak melahirkan. Lam yalid, tidak beranak dan tidak diranakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Jalla Jalaluhu. Saya suka dengan Qul huwallahu ahad. Nabi kita bersabda, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada surah Qul huwallahu ahad itu akan membawa kamu masuk ke dalam surga. Karena itu ulama mengatakan bukan semua bid'ah itu dhalalah. Kenapa? Tidak semuanya. Sebab ada perkara-perkara baru yang dilaksanakan oleh sahabat yang pada akhirnya Nabi kita akur. Bahkan sebelum Nabi kita akur pun kejadiannya itu sudah berlaku dan Nabi kita sanjung sebelum Nabi kita restu dengan tambahan-tambahan yang mereka tambahkan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kami tidak meminta kawan-kawan yang punya pandangan berbeda harus aku dengan pendapat yang saya sampaikan. Kami hanya meminta agar kalian dapat bertoleransi dengan masyarakat. Insya Allah kami tidak kekurangan ulama. Ashab al-madzahibil arba'ah lengkap dan komplit. Ulama syafi'iyahnya tidak kehitungan. Al-Imam As-Suymari, Al-Qamuli, Al-Qaffal, dan juga dengan Imamul Haramain, Imam Juwaini, Imam Nawawi, Imam Rafi, Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Iraqi, Ibnu Katsir, dan juga dengan Al-Hafiz Nuruddin Al-Haisami, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Qustulani, Al-Haisami, Al-Mahalli. Banyak. Itu semuanya orang-orang yang hafal Quran, hukum, hakam itu semuanya di sini. Kata Sidi Abdul Wahab Asy'arani, kalau semua kitab-kitab Islam itu ditenggelamkan ke dalam laut, saya mampu untuk mencatat dan meluncak kembali daripada ingatan. Jangan kira mereka macam seperti kita. Jadi tolong lebih berwaspada. Jangan dikatakan orang masuk neraka, jangan dikatakan itu bid'ah dhalalah. Waktu yang tidak mengizinkan satu persatu mereka, saya sanggup menyebutkan dari satu persatu, apakah tentang Maulid dan Rasulnya, Isra Mi'rajnya, Muharramannya, atau juga dengan perayaan hari-hari bersejarah, atau juga tentang kunutannya, tahlilannya, atau dengan zikir nyari, zikir secara berjamaah. Insya Allah satu persatu daripada yang kita pertengkarkan atau yang kita persoalkan yang dikatakan dhalalah oleh mereka, itu ada dalil-dalil yang kuat. Kalau sampean mempelajari dalil-dalil daripada ulama Syafi'i atau juga daripada ulama jumhur, Anda akan akur dengan pendapat daripada mereka. Jadi kami berharap jangan sampai profesinya tukang sesatkan orang-orang. Itu bukan urusan kalian. Kalian belajar, kami juga belajar. Kalian hafal, kami juga hafal. Dan kalian tahu imam-imam yang kita ikutin lebih tahu, lebih warak, lebih su'ud. Ashabul karamat, wali-wali dan juga kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluhu. Tidak pernah Imam Syafi'i meminta kepada kita di Nusantara agar dengan kalian ikut mazhabku, tapi keterusan daripada beliau, mazhab ashab al-madzahibil arba' ini kekal sampai kepada zaman kita sekarang.
Hadza wabillahi taufik. Insyaallah kita akan berjumpa kembali jam sekarang lah, dalam jam 10-an lah paling lambat. Mungkin kira-kira dalam setengah jam lah, jangan lama-lama. Nanti besok subuh nanti mungkin panitia beritahukan subuh kita di mana, topik lain lagi, dan lagi lah bid'ah-bid'ahan indah kita belapang dada saja. Mudah-mudahan semuanya masuk surga, semuanya mendapatkan kesehatan dan keafiatan daripada Allah Jalla Jalaluh, semuanya sehat tanpa vaksin yang ketiga. Cukup dengan 2 vaksin itu pun sudah jelas-jelas terpaksa kita divaksin. Banyak orang yang mati, banyak orang yang lumpuh, itu juga dipertimbangkan dan diperhitungkan kembali. Kita sudah divaksin sejak pada hari kita lahir, sudah divaksin dengan vaksin syariati, vaksinasi syariati yang kita dapatkan pada hari kita lahir, bukan Sinovac, bukan Sinovac, bukan juga Pfizer. Itu adalah adzan yang dikumandangkan di telinga kanan dan juga dengan qomat yang dikumandangkan di telinga kiri. Kalau adzan dikumandangkan, setan akan berlari-lari, corona akan terberak-berak pada waktu dia mendengarnya. Begitu yang disebutkan dalam hadis, apabila adzan dikumandangkan, syarada syaitan walahu durat. Setan akan lari, terkentut-kentut. Di mana? Oh, ini ceramah lagi kah? Di mana adzan dikumandangkan, akan Allah amankan negeri, daerah, kawasan berkenaan. Berarti adzan itu diantara daripada vaksinasi syariati, adzan dan qomat itu dilanturkan kepada bayi sejak daripada kecil. Lanjutannya nanti insya Allah akan kita kongsikan kembali sampai kepada 16, 17 atau lebih daripada itu pada program-program kita di sebelah pagi besok dan juga waktu duha. Dan kemungkinan juga kalau akan mengizinkan setelah duhur, langsung setelah salat duhur kita ada tazkirah kira-kira dalam setengah jam. Ada wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bagi jamaah yang merasa kecanduan, besok bisa subuh di Pasar Gadang, itu akan kita lanjutkan kajian bersama Syekh kita. Demikian bisa kami sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Dan kita doakan mudah-mudahan Syekh kita selalu sehat, bisa menyampaikan ilmu yang banyak kepada kita semua. Amin. Amin. Dan insya Allah kita nantikan kedatangan Syekh kembali ke masjid kami, ke kampung kami. Amin. Jazakallah khairul jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bagi santri Ma'had Darul Hijrah segera ke pondok, kita nanti musafahah dengan syekh kita di sana. Silakan kepada seksi transportasi. Kita lagi dulu sebagai tuan rumah.